Di balik keindahan alam Indonesia yang memukau, tersembunyi cerita-cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satunya adalah Alas Purwo, hutan tertua di Pulau Jawa yang dikenal bukan hanya karena keasliannya, tapi juga karena reputasinya sebagai kerajaan jin dan pusat ilmu gaib. Banyak yang bilang, sekali kamu masuk dengan niat buruk atau hati yang sombong, kamu mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Kisah yang akan saya ceritakan malam ini adalah tentang 3 sahabat yang mencoba menantang takdir di hutan keramat ini. Mereka adalah Arya, Rina, dan Bima. Arya, dengan sifatnya yang skeptis dan selalu ingin membuktikan segalanya dengan logika, mengajak kedua sahabatnya untuk melakukan sesuatu yang gila. Berkemah di jantung Alas Purwo. Tujuannya sederhana, membuktikan bahwa semua mitos dan cerita horor yang beredar hanyalah omong kosong. Bima, yang hobi membuat film dokumenter, tentu saja sangat antusias. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk membuat konten yang viral. Kameranya selalu menyala, siap merekam setiap detik petualangan mereka. Satu-satunya yang merasa ragu adalah Rina. Sejak awal, perasaannya sudah tidak enak. Ia percaya pada hal-hal tak kasat mata dan tahu betul bahwa ada tempo-tempo di dunia ini yang lebih baik tidak diganggu. Kalian yakin kita harus melakukan ini? Tanyanya berulang kali. Namun suaranya tenggelam oleh tawa Arya dan semangat Bima. Mereka tiba di gerbang Alas Purwo saat senja mulai menjelang. Suasana magis langsung menyambut mereka. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi seolah menyentuh langit, membentuk kanopi lebat yang membuat cahaya matahari sore sulit menembus. Udara terasa lebih berat dan lembab. Anehnya, hutan itu terasa begitu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, burung, atau satwa liar lainnya. Hanya desau angin yang sesekali terdengar seperti bisikan. Bima sambil terus merekam, berkomentar, "Wow, lihat ini guys, atmosfernya dapat banget, penonton pasti suka." Arya hanya tersenyum meremehkan. "Hanya hutan biasa, Bim. Jangan terlalu terbawa suasana." Namun Rina tidak bisa setenang itu. Ia merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Setiap kali ia menoleh, yang ia lihat hanyalah kegelapan yang pekat. "Arya, Bima, kita harusnya lebih sopan. Jangan bicara sembarangan di sini. Ingat pesan orang tua, jaga sikap," bisik Rina dengan suara bergetar. Arya malah tertawa. "Ayo Larin, ini tahun ke-2024. Kamu masih percaya hal-hal seperti itu? Kita di sini untuk bersenang-senang, membuktikan mitos itu salah." Bima menimpali sambil mengarahkan kamera ke wajah Rina. "Tenang, Rin. Kalau ada apa-apa, semuanya terekam. Justru itu yang kita cari kan?" Rina hanya bisa menghela napas pasrah. Hatinya semakin tidak tenang. Ia berdoa dalam hati, berharap firasat buruknya tidak menjadi kenyataan. Malam akhirnya tiba, membawa kegelapan yang total. Mereka mendirikan tenda di sebuah area terbuka yang cukup lapang, dikelilingi oleh pohon-pohon kuno yang batangnya sebesar pelukan 3 orang dewasa. Api unggun, mereka menjadi satu-satunya sumber cahaya dan kehangatan, menari-nari memecah kepekatan malam. Awalnya, suasana terasa seperti perkemahan biasa. Mereka memanggang marshmallow dan bercerita tentang masa kuliah. Tapi, keheningan hutan itu mulai terasa menekan. Keheningan yang tidak wajar. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gamelan yang sayup-sayup. Suaranya terdengar sangat halus, seolah terbawa angin. Bima langsung siaga dengan kameranya. "Kalian dengar itu? Itu suara gamelan kan?" Arya menajamkan pendengarannya. "Mungkin ada desa di dekat sini atau ada upacara adat." Tapi Rina menggeleng. "Tidak mungkin. Kita sudah berjalan terlalu jauh ke dalam hutan. Tidak ada pemukiman di sekitar sini." Suara gamelan itu perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang lebih mencekam. Beberapa saat kemudian,
suara aneh lainnya mulai terdengar. Kali ini lebih dekat, suara ranting yang patah, seperti ada yang berjalan mengelilingi perkemahan mereka. Tapi setiap kali mereka menyorotkan senter ke arah suara, tidak ada apa-apa. Lalu bisikan itu datang. Sebuah suara perempuan yang sangat lirih memanggil satu nama, Arya. Bisikan itu seolah datang dari segala arah, namun juga terasa begitu dekat, tepat di samping telinga. Rina langsung merinding ketakutan. Bima, meskipun wajahnya tegang, terus merekam. Siapa itu? Tanyanya gugup. Arya yang berusaha tetap tenang menjawab, hanya angin. Sudahlah, jangan paranoid. Tapi bisikan itu datang lagi, lebih jelas. Arya, kemarilah. Arya mulai merasa terganggu, tapi egonya menolak untuk takut. Siapapun kamu, jangan main-main. Tunjukkan dirimu, teriaknya ke dalam kegelapan. Teriakan itu seolah ditelan oleh hutan. Tidak ada jawaban. Suasana menjadi semakin tegang. Mereka bertiga duduk berdekatan di sekitar api unggun yang mulai meredup. Tak ada lagi yang berani bicara. Mereka hanya bisa mendengarkan suara-suara malam yang misterius. Puncak kengerian terjadi sekitar tengah malam. Suara tangisan seorang wanita tiba-tiba terdengar jelas dari arah rimbunnya semak belukar. Tidak jauh dari tenda mereka. Suaranya menyayat hati, penuh penderitaan. Bima didorong oleh naluri jurnalisnya. Tidak bisa diam. Aku harus melihatnya. Ini bisa jadi bukti yang kita cari, katanya sambil meraih kamera dan senter. Rina mencoba menahannya. Jangan Bim, jangan pergi. Ini jebakan. Tapi Bima sudah bertekad. Aku akan kembali sebentar lagi. Tetap di sini, ujarnya. Lalu menghilang ke dalam kegelapan. Hanya menyisakan cahaya senternya yang menari-nari di antara pepohonan sebelum akhirnya lenyap sama sekali. Menit-menit terasa seperti jam. Arya dan Rina menunggu dengan cemas. Tidak ada suara apapun dari arah Bima pergi. Suara tangisan itu pun sudah berhenti. Bima, Arya mulai berteriak. Bima, kamu di mana? Tidak ada sahutan. Panik mulai menguasai Arya. Rasa angkuhnya luntur seketika, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Aku harus mencarinya, katanya pada Rina. Kamu tetap di sini, jangan kemana-mana. Tanpa menunggu jawaban Rina, Arya berlari ke arah Bima menghilang. Hanya berbekal senter dari ponselnya. Kini, Rina sendirian di tengah hutan belantara yang gelap dan angker, ditemani sisa-sisa api unggun. Ia hanya bisa memeluk lututnya. Tubuhnya bergetar hebat. Teriakan Arya yang memanggil nama Bima terdengar semakin jauh, lalu hilang ditelan keheningan. Rina tahu, sahabatnya itu juga tersesat. Dalam keputusasaan, ia teringat pesan neneknya. Ia merapatkan kedua tangannya dan mulai berdoa, memohon ampun dan perlindungan. Ia bersandar pada sebatang pohon beringin tua yang besar, memejamkan mata dan terus merapalkan doa. Saat itulah, dari sudut matanya yang sedikit terbuka, ia melihatnya. Di antara celah pepohonan, puluhan pasang mata merah menyala menatap ke arahnya. Sosok-sosok hitam tinggi besar berdiri tanpa suara, mengawasinya dari kegelapan. Ada juga siluet penari dengan gerakan patah-patah yang aneh, dan sosok wanita berambut panjang yang melayang pelan tanpa menyentuh tanah. Mereka tidak mendekat, hanya berdiri di sana, menjadi penonton bisu bagi ketakutan Rina. Rina hanya bisa menangis dalam diam, terlalu takut untuk berteriak. Ia tahu, inilah penghuni alas Purwo yang sesungguhnya. Kerajaan gaib yang telah mereka usik. Bertahun-tahun berlalu sejak malam mengerikan itu. Arya, Rina, dan Bima tidak pernah kembali. Mereka dinyatakan hilang di dalam luasnya alas Purwo. Tim SAR melakukan pencarian besar-besaran, namun tidak menemukan jejak apapun. Seolah ketiganya lenyap di telan bumi. Kisah mereka menjadi legenda urban.
Peringatan bagi siapa saja yang berani meremehkan kekuatan alam dan dunia lain. Satu-satunya yang tersisa dari petualangan mereka adalah sebuah kamera. Kamera milik Bima. Kamera itu ditemukan oleh seorang pencari madu hutan beberapa tahun kemudian, tergeletak di dekat akar pohon besar. Kondisinya sudah usang, namun kartu memorinya masih bisa diselamatkan. Rekaman di dalamnya menunjukkan semua yang terjadi malam itu. Canda tawa mereka saat memasuki hutan, wajah cemas Rina, kesombongan Arya, hingga momen-momen mencekam saat suara-suara aneh mulai terdengar. Rekaman terakhir adalah yang paling mengerikan. Sudut pandang kamera menunjukkan Bima berjalan tergesa-gesa menembus semak belukar mengikuti suara tangisan. Ia terus bergumam, sebentar lagi hampir sampai. Lalu ia berhenti. Kamera itu terangkat, seolah Bima sedang menatap sesuatu di depannya. Tidak ada suara, hanya napas Bima yang terengah-engah. Tiba-tiba kamera bergetar hebat. Bima menjerit sekeras-kerasnya. Wajahnya sempat terekam sepersekian detik. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar dalam ekspresi teror murni yang tak terlukiskan. Lalu layar menjadi statis, hitam. Hingga hari ini tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dilihat Bima. Tidak ada yang tahu apa nasib mereka bertiga. Mereka menjadi bagian dari misteri abadi Alas Purwo. Kisah ini mengajarkan kita satu hal. Ada batasan antara dunia kita dan dunia mereka. Dan terkadang rasa penasaran dan kesombongan bisa membawa kita melintasi batasan yang seharusnya tidak pernah kita lewati. Terima kasih sudah menyimak cerita malam ini. Selalu ingat untuk menjaga adab dan menghormati setiap tempat yang kita datangi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa!